Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Guru kita Al-Mukarram Ki Haji Muslihuddin beserta anak beliau Abang Soki Farhan Mawali, juga para kiai Ki Syukron Wildan, Ki Khojin, Ki Mulyadi, Ustaz Alwi, juga Bapak dari Binamas, juga Bapak dan Ramil, serta Bapak-bapak hadirin jamaah takziah malam ke-7 yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, ya, kalau dipanggil Oi. Kalau saya panggil Pak, ya gitu biar gak ngantuk ya. Kalau 2 kali Pak, ya gitu. Ayo santai. Pak, ya. Pak, ya. Pak. Tadi penceramah pertama, kedua udah nyampein. Pertama itu kita itu berasal dari surga dan kita pun ingin kembali lagi masuk ke dalam surga. Semua orang kalau ditanya pasti kepingin masuk surga, nggak ada yang pengen masuk neraka. Semuanya. Cuma ada satu yang pengen masuk neraka, si Udin. Ada Udin sini? Mana orangnya? Ini Udin dulu di pondok pesantren sama Pak Kiai selalu disuruh nimbain air buat Kiai mandi. Pokoknya tiap Kiai mau mandi yang dipanggilin Din, nimba Din. Ini satu hari habis nimba, si Udin ditanya sama Kiai, Din, ngomong-ngomong lu kalau nanti mati pengennya masuk surga apa masuk neraka? Kata Udin, saya mah neraka aja Kiai. Lu ngapa nggak mau masuk surga? Kalau masuk surga ketemu Kiai suruh nimba lagi baik. Jadi semua orang kepingin masuk surga, nggak ada yang mau masuk neraka kecuali si Udin tadi. Oleh karena itu orang yang meninggal dunia, padahal kalau takziah kayak begini, ceramah itu tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena al-mautu khairul mu'addil. Kematian ini merupakan sebaik-baiknya pelajaran dan nasihat. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia, nggak perlu dinasehatin. Dengan kematian ini lebih tajam dari tausiah yang saya sampaikan. Oleh karena itu orang yang hatinya mati ketika melihat orang yang meninggal dunia tidak tersentuh hatinya, tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita saksikan. Bahkan suatu saat nanti pun kita pasti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama Bapak semua, mati sama wafat sama apa enggak? Mirip. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. 100.000. Kebenaran saya insya Allah Januari berangkat umroh bersama rombongan di Travel Grapindo. Nah, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara balik lagi. Ini saya kasih tahu kalau mati mautun ya itu di dalam kamus bahasa Arab artinya ketiadaan hidup. Sedangkan kalau wafat itu wafat diambil dari kata ada kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna uzurakum. Jadi wafat itu diambil dari tuwaffawna uzurakum, disempurnakan ganjaran pahalanya. Jadi wafat itu artinya kesempurnaan rezeki yang diberikan kepada manusia dari Allah. Kalau bapak sudah sempurna rezekinya, udah gak bakalan lagi dapat rezeki lagi, mati.
begitu. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menjelaskan seseorang itu tidak akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah sebelum disempurnakan rezekinya. Ketika kita udah gak dapat jatah rezeki lagi di dunia, itu pertanda kita bakalan mati. Ya. Jadi kalau sudah sempurna rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan dengan wafat. Karena itu Rasulullah memberikan nasihat dua kepada kita. Wa taraktu lakum wa'idhaini natiqan wa shamitan. Aku tinggalkan kepadamu hai manusia dua nasihat. Satu nasihat yang pandai berbicara, satu nasihat yang diam 1000 bahasa. Ini nasihat yang pandai berbicara, an-natiqul Quran. Nasihat yang pandai berbicara adalah Al-Quran. Makanya baca dong Al-Quran. Ustaz Alwi baca terus Al-Quran. Kalau disuruh qori ya. Ini dibaca Al-Quran, apalagi kalau sampai dihafalkan tuh Al-Quran, Masya Allah, disebut dengan ahlullah, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah hafalan Quran banyak, mau jadi imam apa aja kan siap kita. Bukan begitu Pak? Suruh jadi imam Idul Fitri, Idul Adha siap. Suruh jadi imam Jumatan siap. Imam rawatib yang 5 waktu siap. Bahkan suruh jadi imam terawih yang rakaatnya banyak karena hafalannya banyak siap. Jangan kayak imam masjid belah sono. Belah mana? Belah sono. Itu bacaan hafalannya dikit, yang dibaca cuma alam nasroh sama alam taro. Kalau rakaat yang jahar-jahar salatnya maghrib, isya, subuh. Kalau rakaat pertama alam nasroh, rakaat keduanya pasti alam taro. Kalau rakaat pertama alam taro, rakaat kedua pasti alam nasroh. Kebenaran tuh Balin Mas, itu warganya di situ pada doyan judi. Akhirnya bacaan imam dijadiin judi sama makmumnya. Taruh-taruhan yuk, rakaat pertama gue megang alam nasroh. Lu pegang apa? Alam taro. Berapa duit? 200.000, 200.000. Akhirnya imam takbir tuh Pak, Allahu Akbar. Ini begitu takbir, yang di belakang semua makmum takbir kecuali 2 yang taruhan kagak takbir. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau bilang amin. Ini 2 yang taruhan di belakang belum takbir juga, nungguin bacaan yang dibaca imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, yang taruhan 2 gemeteran. 400.000 lo bayangin. Alam, keluar keringet dingin. Alam taro, yang pegang alam taro langsung ambil tuh duit 200.000, 400.000 jadi milik 2. Rakaat pertama alam taro, dia nggak tahu nih imam udah belajar ngaji, hafalannya udah banyak. Yang dibaca alam taro bukan Al-Fil tapi surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha bis sama. Ini 2 yang taruhan di belakang bingung, dia bilang ini siapa yang menang? Alam taro bukan, alam nasrah bukan. Dua-duanya lagi bingung. Akhirnya imam nengok ke belakang, kata imam, kalau gini mah gua yang menang. Ternyata tuh imam bandar judi juga. Jadi ini Al-Quran. Yang kedua, udah mulai serak-serak nih ya, teriak mulu. Yang kedua, ini nasihat as-sawitul maut. Nasihat yang diam 1000 bahasa adalah kematian. Rata-rata bapak-bapak
manusia kalau diajak bicara kematian enggan untuk membicarakannya. Kita rata-rata manusia kepingin hidup lama di dunia. Bukan hanya keinginan Khairul Anwar ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi juga keinginan rata-rata manusia ingin panjang umur dalam kehidupan dunia. Inilah kenapa Nabi Adam hingga sampai tergoda oleh godaan iblis laknatullah, sehingga godaannya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan, kata iblis, agar kamu kekal hidup di dalam surga? Ini ada pohon, silahkan dimakan buahnya, kamu akan kekal hidup di dalam surga. Ternyata Nabi Adam pun kepingin kekekalan hidup. Kalau nggak percaya, lebaran bapak pergi ke rumah engkong, ke rumah nenek. Itu engkong nenek kita uban udah bertabur, pandangan mata udah lamur, kulit sudah mulai kendur, gigi pun satu persatu gugur, kuat makan cuma makan bubur. Itu tandanya dekat ke liang kubur. Tapi kalau kita datang ke rumah orang tua kita, kakek nenek kita, lebaran, apa yang diomongin? Doain gue ya cu, biar gue bisa ketemu lebaran lagi. Kenapa? Karena memang kepingin panjang umurnya. Tapi sejauh mana kita menghindari kematian, sejauh itu pula kematian akan datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kematian kita sudah divonis mati oleh Allah, cuma tinggal nunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu akan aku gilirkan dan gulirkan siapa yang lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, Bapak Naim bin Guru ini sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berhusnuzan bahwa almarhum Bapak Naim bin Guru adalah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Insyaallah Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, nggak usah lama-lama ya, sayang suaranya buat besok maulid lagi. Ya Bimus ya, kita menghormati guru kita. 1 November ya, 1 November nanti. Honornya yang benar nih, tanggung jawab ya, benar nih. Kalau benar saya terusin nih. Udah ya, nanti ada lagi tuh yang lainnya. Nanti ketemu lagi lah tanggal 1 ya. Tanggal 1 kemarin lagi ya Pak. Nanti insya Allah maulid di Al-Muqriyah. Pagi apa Mak? Malam ya. Malam Rebo. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam bingkai peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, mudah-mudahan kematian almarhum Bapak Naim bin Guru menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun nanti pasti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Ustaz Joker sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.